Saya tadi di SMS sama Prof langsung disuruh ke sini. Saya tidak tahu disuruh ke sini buat apa, tapi tiba-tiba tadi disuruh ikut membahas ini. Terlepas dari itu, saya kira ke depan BPJS bukan sekedar askes menjadi BPJS, tapi adalah sebuah institusi negara yang memang ditugasi untuk mengurusi urusan negara yang besar. Oleh karena itu siapapun saya kira ikut terlibat melihat ini sehingga ke depan lebih baik. Dari yang disampaikan oleh Pak Nur Hasan tadi, saya kira penting, sederhananya begini Bapak Ibu, pengelolaan aset dan dana yang ada di BPJS maupun di DJS itu dibagi dua. Pasal 41 dan 43 di dalam Undang-Undang BPJS menyebutkan secara terpisah. Satu, dana BPJS, dana jaminan sosial. Kemudian yang kedua, dana BPJS. Dana jaminan sosial itu diambil pertama dari iuran, yang kemudian untuk kemanfaatan. Nah, saya kira salah satu bagian itu penting juga kita bicarakan itu. Karena Bapak Ibu ingin saya sampaikan, misalnya premi ditetapkan sekarang, manfaat sudah ditetapkan lebih dulu, lalu juga tarif sudah ditetapkan. Apakah Bapak Ibu juga melihat, apakah tiga-tiganya sebenarnya nyambung nggak, seiring nggak ketika penetapannya? Saya ingin kasih tahu bahwa ini enggak. Manfaat sudah ditetapkan dulu, seupdate sedemikian rupa. Lalu premi ditentukan nih, 19.225 misalnya, itu ditetapkan. Mungkin sudah dihubungkan sama manfaat, tapi belum dihubungkan dengan tarif, karena tarifnya belum jadi. Saya kira justru kita butuh tadi OJK untuk melihat kesesuaian itu. Jangan-jangan BPJS jalan, nanti 1 tahun sudah kolaps, karena hitungan itu belum dijalankan. Tadi saya ulangi bahwa ada dana, memang dipisahkan pengelolaan dana jaminan sosial, yang tadi untuk urusan kemanfaatan, itu sumbernya dari iuran. Iuran itu terus terang harus dihitung betul-betul resikonya dan preminya seperti apa. Bentuk kontribusinya tentu menghitung resikonya. Kemudian yang kedua adalah dana yang dialihkan dari dana BPJS yang menjadi hak peserta, artinya klaim-klaim yang belum terbayar, OSC, BNR yang itu dimasukkan memang sebagai dana DJS. Kemudian itu digunakan sebagai membayar kemanfaatan, lalu juga untuk membayar, memberikan dana operasional. Nah, kemudian BPJS sendiri memang punya kewajiban untuk mengembangkan kapasitas pelayanan, karena harus menjangkau semua pihak, semua masyarakat Indonesia. Saya kira dua pengelolaan dana ini memang harus diawasi. Di internal kita, di internal disebutkan BPJS ada Satuan Pengawasan Internal, ada Dewan Pengawas, itu disebutkan seperti itu. Kemudian juga di eksternal sebenarnya yang disebutkan dalam undang-undang tadi ada lembaga OJK. Kalau saya melihat misalnya lembaga OJK tadi minimal ada 5 poin yang akan dilihat, itu sudah cukup melihat semua. Kalau perlu detail tadi misalnya tentang tata kelola keuangan, misalnya melihat hubungan antara premi, antara iuran sama manfaat saja. Saya kira itu penting karena pemerintah sekarang boleh jadi secara belum menghitung keseluruhan semua risiko yang ada. Kebijakan yang dibuat dalam menentukan premi kemarin hanya kebijakan lebih banyak pada fiskal. Uangnya cuma segini. Padahal para ahli saya kira sudah menghitung ada yang 27, ada yang 29 dan sebagainya. Kalau uangnya segini, tentu kedepannya punya risiko atas pengelolaannya. Dan sebenarnya menurut undang-undang, pemerintah punya kewajiban atas risiko kekurangan itu. Nah, cuma memang dalam penerapan di dalam pembuatan RPP ke bawahnya itu harus kita tegaskan bahwa risiko pemerintah itu mekanisme seperti apa. Karena ada arah yang dibuat oleh teman-teman Kementerian Keuangan, nanti BPJS yang harus menanggung. Padahal BPJS punya kewajiban lain untuk mengembangkan kapasitas. Kalau kita lihat prinsipnya, saya kira berbeda dengan PT ASES sekarang yang BUMN, yang mencari laba dan sebagainya. Ke depan tentu nirlaba, mengikuti semua prinsip-prinsip pengelolaan yang terbuka, hati-hati dan sebagainya. Saya kira semua pihak bisa melihat itu. Ditentukan bahwa
untuk monitor atas kinerja memang DJSN melihat itu. Tapi DJSN memang juga tidak oleh undang-undang tidak diberi kewenangan yang cukup kuat. Kalau ada masalah akan seperti apa? Misalnya ada kesalahan pengelolaan, bahkan misalnya ada tindak pidana atas pengelolaan. DJSN tidak punya kewenangan itu. Hanya melihat aja. Laporan pun hanya tembusan sifatnya. Itu yang kemudian harus diperjelas lagi. Bagaimanapun lembaga ini tidak boleh jadi lembaga yang tanpa pengawasan. Seperti itu. Lalu ada juga BPK, mungkin pada arah pengelolaan keuangannya. Nah ini OJK, kalau kalian melihat tadi yang disampaikan dari paparan tadi, kalau kemudian OJK bisa melihat semuanya, termasuk juga melihat pemerintah dalam menentukan kebijakan, karena OJK sudah lepas dari pemerintah sebagai lembaga independen untuk melihat itu. Karena misalnya tadi soal premi, saya kira serius harus kita dorong. Jangan sampai misalnya pemerintah, misalnya saya kira teman-teman yang di sini yang paham betul, karena dana untuk kesehatan, APBN kesehatan masih kurang dari yang seharusnya, kurang dari 5% misalnya. Masih 2 sampai 2 lebih seperti itu. Ketika dalam pengelolaan dana itu, kalau tidak cukup akan seperti apa? Karena kemungkinan tidak cukup bisa jadi akan punya resiko besar. Nah itu kita menghitung bagaimana caranya memikirkan ke depan itu supaya BPJS itu mulai tahun pertama aja selanjutnya menjadi sebuah badan yang sustain, bukan yang badan yang tiba-tiba kewalahan seperti itu. Karena soal itu juga harus tentu saja mendidik, mengarahkan teman-teman di provider. Karena sampai saat ini kita sering bicara dengan ID, PUDI, PDKI, Persi, dan semuanya. Cara pandang teman-teman terhadap ini masih cara pandang sebagai klinikus yang fee for service, kira-kira begitu. Semua masih cara pandang klinikus fee for service yang buat saya berapa, yang diajukan oleh ID misalnya harus 60.000, harus dan sebagainya. Saya kira semua harus dilihat secara keseluruhan sebagai sebuah sistem. Apalagi saya kira teman-teman yang di sini keahliannya di situ melihat sistem ini, dan kita butuh masukan untuk melakukan itu. Nah terkait yang lebih kecil misalnya soal, saya kira undang-undang sudah cukup lengkap, walaupun misalnya harus dijelaskan lebih detail. Saya terus terang saja ikut terlibat dalam penyusunan ini. Terus terang masukannya kurang. Saya ingin tekankan ini di forum ini, saya kira para ahli semuanya, dan belum ada misalnya masukan dari yakni atau apa yang lebih konkret yang kami saat ini sedang menyusun di Kementerian Kesehatan. Semua peraturan tuh, misalnya peraturan tentang pengelolaan aset dan dana, ini sedang dalam pembahasan. Hari ini ada pembahasan dipimpin oleh Prof. Budi. Tapi masukan kurang banyak. Termasuk juga Perpres tentang jaminan kesehatan yang mau dirubah lagi, karena harus memuat tentang iuran. Itu juga rasanya tidak ada masukan. Berapa sebenarnya sesungguhnya untuk resiko ke depan seluruh Indonesia? Saya kira penting di forum-forum ini tadi, karena memang penentu kebijakan membutuhkan masukan. Dan belum tentu saya atau teman-teman di Kementerian Kesehatan atau yang ikut menentukan kebijakan memahami seluruhnya. Teman-teman akademisi lah yang tahu persis kondisi. Kita butuh masukan, saya kira butuh interaksi yang cukup kuat, karena bagaimanapun ini adalah tugas negara. Nah bagian-bagian yang kecil, maksudnya bukan kecil, bagian-bagian yang penting memang sudah dirumuskan. Misalnya yang menjaga hak peserta dana. Memang di undang-undang disebutkan harus ada unit khusus pengaduan. Tadi di OJK juga ada unit pengaduan. Oleh karena itu bisa nyambung. Bahkan di Perpres itu Menteri membuka juga unit pengaduan. Artinya memang setiap pengaduan itu memang harus sekarang terbuka, aksesnya jelas, penyelesaiannya juga harus jelas. Nah, kondisinya memang harus difahami bersama masing-masing sudut pandang itu supaya memahami keseluruhan. Memang belum sampai pada mekanisme di kita itu. Kalau saya kira di negara-negara yang menjalankan ini, misalnya teman-teman yang sekolah dari Askes yang disekolahkan di Jerman menyebutkan ada satu pertemuan khusus, semua yang terlibat itu mendiskusikannya. Ini uangnya segini.
yang ada untuk tahun depan. Utilisasinya segini. Kemudian ini semua terbuka. Kemudian memang dibahas rencana tahunan ke depan itu seperti apa. Bahkan kemudian ada keputusan-keputusan misalnya untuk operasi-operasi yang elektif itu dipatok, dijatah, kemudian dialihkan pada tahun ke depan. Dan itu dipahami bersama. Di kita sekarang hampir semua hal harus dilakukan. Dan kalau tadi pengaduan juga tidak selektif, semua diadukan. Kalau itu diadukan kemudian muatannya sudah politik, kan pokoknya harus dibayar siapapun juga. Padahal misalnya secara resiko tidak mungkin bisa dibayarkan. Pengaduan pun menurut saya juga harus kita kelola aturan mainnya kayak apa. Karena seringkali setiap pengaduan, kalau pengaduannya pada menteri, pada DPR, seolah-olah itu harus diselesaikan walaupun melanggar aturan, kira-kira begitu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi catatan saya adalah bahwa saya kira memang kita harus merumuskan detail. OJK melihatnya dalam fungsinya kemana? Seperti apa? Kapan dilakukan? Apa misalnya model BPK yang 1 tahun sekali hanya memeriksa, atau memang ada interaksi akses data yang bisa dilihat? Karena kita misalnya di IT kita membuka akses itu, mana yang bisa dilihat oleh semua pihak yang secara transparan, karena prinsip di BPJS, di ISDN memang harus dibuka. Keterbukaan, kehati-hatian itu bisa dilihat bersama. Intinya bahwa menurut saya OJK, BJSN, BPK, atau tadi lembaga pengaduan masyarakat, atau siapapun juga melihat pelaksanaan SJSN itu harus secara bersama-sama. Dan kami di ASKES sekarang siap melihat apapun kondisinya, dan juga melihat kondisi yang real seperti apa. Karena ini adalah milik kita bersama. Ini milik negara, ini milik kita bersama, sehingga yang dijalankan oleh BPJS itu harus benar. Kira-kira itu Bu Yulita yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, saya masukan, karena mohon maaf saya juga tiba-tiba datang, tapi intinya memang PT ASKES yang berubah menjadi BPJS, tadi undang-undang sudah menetapkan 2 pengelolaan, BPJS dan BPJS sebagai pelaksananya, dan masing-masing punya aturan main dalam mengelola itu, dan semuanya memang harus jelas, terbuka, hati-hati dikelolanya, dan yang harus dijaga adalah ini harus sinambung seperti itu. Nah, kira-kira begitu yang ini saya sampaikan. Mungkin dalam diskusi nanti bisa dibuka. Intinya saya mengucapkan terima kasih atas pertemuan ini. Tentu kalau ada pertemuan-pertemuan lebih detail, lebih konkret, misalnya tadi saya terus terang saja menanti pemerintah punya beban sekarang ada di Kementerian Kesehatan harus menyusun undang-undang yang sudah jadi PBI, tapi memang sangat sederhana, hanya berapa pasal. Yang sudah jadi Perpres JK, tapi banyak masalah, sehingga kemudian harus dirubah lagi. Yang RPP tentang aset pengelolaan dana, itu draftnya sebenarnya banyak menyimpang dari undang-undang, sehingga masih perdebatan. Begitu juga RPP yang lainnya, yang itu tentu butuh masukan dari teman-teman yang akademisi. Saya kira kalau bisa dikaji lebih dalam dan dipercepat, karena itu waktunya ini sudah bulan September, belum, apalagi kalau kita tahu, saya kebetulan cukup tahu sekarang bagaimana roda proses kerja di pemerintah. Itu memang nggak seperti kami misalnya di korporasi. Keputusan bisa cepat dibuat, tapi di pemerintahan memang rodanya kadang-kadang muter kemana-mana dan jalannya juga lama. Muternya kemana-mana. Bayangkan teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, SJSN itu mengharuskan ada Perpres JK mulai tahun 2004. Baru jadi 2012 atau 2013 awal, itu pun punya banyak masalah. Kalau saya merasa di sini, ini salah teman-teman akademis juga, nggak ngasih masukan sebanyak-banyaknya gitu. Misalnya teman-teman sudah melemparkan itu kemana? Apa sudah pernah membuat surat ke Menteri Kesehatan? Ini sebaiknya begitu. Itu yang terjadi, dan itu jadi masalah kita bersama. Tetapi kami yakin, PT ASKES, apapun yang terjadi, kami harus siap. 1 Januari. Saya sampaikan pada teman-teman itu, kalau dulu Pak Karno
mau merdeka itu harus beres semuanya, nggak akan merdeka-merdeka. Tapi kita punya kewajiban. Misalnya kewajiban kita di Undang-Undang Pasal 58 itu lebih rinci, menyiapkan sistem dan prosedur. Sekarang kita sudah siapkan semua aktivitas sekecil apapun, itu sudah kita siapkan. Peserta mau datang, mau bayar premi, mengadu, mendapatkan pelayanan, kita sudah detailkan secara jelas apa yang harus dilakukan. Kita sudah tuliskan, jadi kita punya mekanisme kerja segini lembar, dan itu kita istilahnya ya, berkeringat dan berdarah-darah membuat itu. Dan itu bisa dilihat oleh Bapak Ibu bahwa ada yang efektif atau tidak, efisien atau tidak. Artinya saya ingin menyampaikan sekali lagi, ini adalah bagian dari amanah negara pada kita semua, terutama pada PD Askes. Nah, bentuk pengawasan dari manapun, termasuk dari kelembagaan yang resmi maupun dari pihak akademisi, akan sangat membantu ini bisa jalan dengan baik. Kita masih miris kalau dilihat mungkin teman-teman di NTT, yang saya tahu di sini misalnya, tentu teman-teman lebih tahu, pelayanan hemodialisa hanya ada di Kupang untuk Pulau Sulawesi. Tentu orang yang gagal ginjal itu bukan di sini aja, tapi di sudut-sudut sana juga ada, tapi aksesnya enggak ada. Apalagi di banyak pulau-pulau di tempat seperti ini, belum di Maluku, di Tual di sana. Terus terang negara ini mau membutuhkan kita pusat perhatian supaya walaupun kita tahu uang kita tidak banyak, yang korupsi juga banyak, kira-kira gitu. Kondisinya harus kita, oleh karena itu kami di Askes itu menerapkan tidak boleh ada yang korupsi apapun. Kalau tidak dipecat, termasuk direkturnya. Itu kita tegaskan. Saya sampaikan tadi ke Pak Frans. Sejak zaman Busonya jadi direktur utama, tadinya BPDPK dan sebagainya. Di Askes kalau ada yang ngurus kartu terus ada orang yang ngasih uang, itu ditolak sejak zaman 92 Busonya sampai sekarang. Dan itu menjadi kebanggaan kita. Kalaupun ini belum selesai secara mekanisme karena secara teknis susah, tapi integritas kita sudah kita tanamkan seperti itu. Saya mohon doanya, dukungannya dari semuanya. Ini adalah tugas yang harus kita jalankan bersama. Saya kira demikian. Semoga memberi tambahan. Nanti dalam diskusi kita akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.